Selamat datang di Titik Fokus. Ngobrol santai, bahas isu penting. Dengan gaya yang ringan tapi nendang. Di episode kali ini, kita akan membahas sebuah rangkaian kebijakan kontroversial dari sosok yang tak pernah lepas dari sorotan dunia, Donald Trump. Dari dugaan sabotase dan intervensi terhadap Venezuela, hingga keinginannya untuk menguasai Greenland, kebijakan-kebijakan ini memicu kritik tajam, protes internasional, dan pertanyaan besar tentang arah geopolitik global. Pertanyaannya, apakah ini murni strategi pertahanan nasional atau ambisi kekuasaan yang mengabaikan kedaulatan negara lain? Mari kita bahas satu persatu. Kalau kita bicara Donald Trump, satu hal yang langsung terasa adalah gaya kepemimpinannya yang tidak biasa. Betul, Trump dikenal sangat frontal. Dalam kebijakan luar negeri, dia jarang memakai bahasa diplomasi yang halus. Bahkan seringkali, keputusan-keputusannya diumumkan langsung ke publik tanpa konsultasi panjang dengan sekutu. Dan gaya inilah yang kemudian memicu banyak kontroversi, terutama saat menyangkut negara lain dan kedaulatan wilayah mereka. Kita mulai dari Venezuela. Di bawah kepemimpinan Donald Trump, Amerika Serikat menerapkan sanksi ekonomi berat terhadap pemerintahan Presiden Nicolas Maduro. Sanksi ini menargetkan industri minyak, akses ke sistem keuangan internasional, dan aset negara Venezuela di luar negeri. Trump dan pemerintahannya menyebut langkah ini sebagai upaya menegakkan demokrasi dan melindungi rakyat Venezuela. The United States Armed Forces conducted an extraordinary military operation in the capital of Venezuela. Overwhelming American military power, air, land, and sea, was used to launch a spectacular assault. And it was an assault like people have not seen since World War II. Trump menyebut kebijakan ini sebagai upaya untuk mendorong demokrasi dan menekan rezim otoriter. Tapi di sisi lain, pemerintah Venezuela dan banyak pengamat internasional menyebutnya sebagai sabotase ekonomi. Dampaknya nyata, krisis ekonomi makin parah, inflasi melonjak, dan rakyat sipil justru yang paling terdampak. Situasi memuncak ketika terjadi intervensi militer dan penangkapan Presiden Nicolas Maduro yang langsung menuai kecaman internasional. Banyak negara menilai langkah ini melanggar hukum internasional dan prinsip kedaulatan negara. Nah, dari Amerika Latin, lompat ke Arktik, yaitu Greenland. Well, I don't think they're going to push back too much. Look, we have to have it. They have to have this done. They can protect it. Denmark, they're wonderful people. And I know the leaders, they're very good people, but they don't even go there. And, you know, because the boat went there 500 years ago and then left, that doesn't give you title to property. So we'll be talking about it with the various people. Trump berulang kali bilang kalau Amerika Serikat harus menguasai Greenland demi keamanan nasional. Padahal Greenland itu wilayah otonom Denmark, bukan tanah kosong. Yang bikin ngeri, Trump bahkan gak menutup kemungkinan penggunaan kekuatan militer. Dan tentu aja, respons dari Greenland tegas banget. Greenland tidak ingin diperintah Amerika Serikat. Dan sekarang, kita masuk ke update terbaru yang lagi panas banget. Trump baru aja mengunggah gambar peta Amerika Serikat versi AI di Truth Social. Di peta itu, wilayah Amerika Serikat melebar dan mencakup Greenland, Kanada, dan Venezuela. Seolah-olah semua wilayah itu udah jadi bagian resmi Amerika. Yang bikin makin kontroversial, foto itu diduga editan AI dari momen pertemuan Trump dengan pemimpin Eropa, kayak Presiden Prancis Emmanuel Macron dan Perdana Menteri Inggris Keir Starmer. Dan unggahan ini muncul di tengah hubungan AS dan Eropa yang lagi ditekankan adalah panas-panasnya. pendekatan edukatif, Ini bukan sekadar gambar persuasif, lucu. dan humanis. Pesannya jelas dan Tujuannya politis. bukan menakut-nakuti Trump nggak pengguna berhenti jalan, di peta AI tetapi doang. membangun Dia juga kesadaran bahwa mengancam bakal keselamatan adalah mengenakan tarif kebutuhan impor bersama. ke 8 negara Karena Eropa. yang paling penting Mulai dari adalah 10% kita semua dan bisa naik pulang ke sampai rumah dengan selamat 25%. dan bertemu keluarga. Dan syaratnya cuma satu, Amerika harus bisa membeli Greenland secara lengkap dan total. Trump bahkan bilang Denmark dan negara-negara Eropa berutang ke Amerika karena selama ini nggak dikenakan tarif. Ini udah kayak diplomasi gaya ultimatum. Reaksi dunia sudah pasti mayoritas negatif. Banyak yang melihat ini sebagai ancaman serius terhadap stabilitas global.
It is, of course, very emotional for all of us, and of course, particularly for people living up in Greenland, but also for people in Denmark. Denmark and Greenland are, integrated, and it has been that for centuries. The president has made his view clear, and we have a different position. We, the Kingdom of Denmark, continue to believe that also the long-term security of Greenland can be ensured inside the current framework, the 1951 agreement on the defense of Greenland, as well as the NATO treaty. For us, ideas that would not respect territorial integrity of the Kingdom of Denmark and the right of self-determination of the Greenlandic people are, of course, totally unacceptable. Penggunaan AI, peta simbolik, ancaman tarif, sampai wacana militer, semuanya digabung jadi satu. Dan itu bikin banyak pihak khawatir. Apakah politik global sekarang makin ke arah siapa paling kuat dia menang? Kalau kita rangkum, satu hal yang konsisten adalah Trump selalu pakai tekanan dan provokasi sebagai alat politik. Sebagian orang melihat ini sebagai strategi, tapi sebagian besar melihatnya sebagai ancaman terhadap tatanan dunia. Dan yang jelas, dunia lagi masuk fase geopolitik yang makin gak santai. Oke, itu tadi pembahasan kita soal kontroversi terbaru Donald Trump. Menurut kalian, ini cuma strategi politik atau tanda bahaya buat dunia? Tulis pendapat kalian di kolom komentar atau media sosial kami. Jangan lupa subscribe biar nggak ketinggalan obrolan berikutnya. Aku Gilang. Dan aku Putri. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye!